Di channel baru nanti kemungkinan besar setiap joran yang mau dicustomkan, siapa permintaan siapa, kalau sempet nanti kita tes bawa mancing, kalau nggak sama. Nah, untuk channel mancing kita bikin yang terbaru ya, dari Mas Limo dan Advan Amis. Jadi kadang-kadang tuh Mas ada yang nanya, loh kok mahal ya Mbak, kok ini ya Mbak, kembali ke Mas Yus, kenapa sih joran custom ada yang mahal, ada yang terjangkau, ada program made in Korea. Ini tampilannya nih. Kenapa sih Mas Yus? Kalau saya pesan custom kok lama banget, sampai bulanan bahkan sampai tahunan nanti. Customer tanya kok harganya jadi kurang lebih holo ya Mbak? Iya, beda dengan holo walaupun harga itu tergantung kebutuhan apa yang mau dipasangkan. Jadi saya start dari paling lama joran sampean bikin berapa? 1 tahun ada, lebih ada. Dan kalau sampean bernomisili di Balikpapan, insya Allah aman, bisa nyicil ya kan. Untuk cara pemesanannya itu kalau di sini mulus enggak. Tapi kan Mas Yus kan hari-hari selama 3 tahun bikin spek sendiri. Galatama beda, rock fishing nih, terus spesial custom for siapa nama sampean. Boleh tanya, Mas Yus itu batangannya berapa itu yang bisa taruh foto ya, boleh. Customer ini kan taunya beli dengan hasilnya maksimal kan gitu. Kalau itu kan sudah tanggungan dan resiko kami kan sebagai pengustom. Kadang tuh ada juga pelanggan Mas, loh kok ngobrolnya sama mbaknya nih? Iya karena bahan baku, berarti kalau holo tuh identik dengan mahal. Oh enggak juga. Kadang kan ada nih bahasanya, kami baru pemula nih pemancing, kan bahasanya kadang-kadang gitu nih Mas. Jadi kita jelaskan nih sharing masalah joran, sharing masalah mancing. Jadi ketika saya bawa anak-anak KKN ke sini, barulah saya paham kenapa orang-orang datang ke sini, ada apa sebetulnya. Oh, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Advan Amis dan juga Limo Channel. Yang udah subscribe terima kasih, nge-like dan komen sudah juga terima kasih. Jadi ini konten ketiga ya kita ini ya Mas Limo ya. Iya, konten ketiga ini. Iya, konten ketiga buat ngisi doang ya kan. Nah, jadi di sini konten ketiga rencananya saya mau bikin tentang banyak pertanyaan nih. Berapa sih harga custom joran? Jadi kita bongkar-bongkar sedikit lah harganya itu. Kalau untuk harga joran itu bervariasi ya kan, tergantung material yang kita mau pakai. Contoh kayak material Fuji, batangannya, blank lah kita sebut ya kan, real sheet, busanya, dan variasi wincheck apa semua ya kan, itu terhitung. Nah, jadi kita jelaskan satu persatu untuk materialnya hari ini. Ini karena lama nggak ngonten, jadi agak gugup sedikit. Iya, juga tempatnya lagi berhamburan gitu. Karena sekalian dipromosiin Mas Yus yang itu mancing. Oh, yang mancingnya untuk channel mancing kita bikin yang terbaru ya, dari Mas Limo dan Advan Amis. Ada apa namanya Mas Limo Advan Amis. Nah mantep tuh, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya kan, supaya lebih gede lagi ya kan. Soal mancing ya, iya, tes joran-joran. Iya benar, gitu tes joran-joran. Cari ikan kecil-kecilan aja, di Balikpapan ada ikan gede-gede. Nah, jadi untuk pertama agak bingung ini di luar konsep loh ya. Iya, ya, tidak ada, ini dadakan aja, semua tidak ada konsepnya. Jadi untuk material mungkin ada penambahan sedikit untuk material semenjak kemarin custom banyak yang tahu, jadi material lumayan banyak datang, sanggup numpuk lah ya kan. Nah kalau untuk batangan sendiri itu kita bicara material dulu ya. Untuk batangan sendiri itu yang seperti kemarin awal video seperti model Likan, ini saya ngambil di Om Martin. Nah, kalau nggak salah orangnya itu di Jakarta. Belum pernah ketemu juga, cuma ya ibaratnya udah channelnya di situ. Terus ini untuk material holo. Untuk fiberan tetap ada. Fiberan stok, kalau fiber agak menipis karena permintaan custom untuk fiberan ini kebanyakan dari daerah Banjarmasin, biasanya udang galah. Terus kalau untuk sutet
karena terlalu booming, pemesanan ya masih tetap berjalan. Ada beberapa batangan-batangan baru, masih ada juga dari produk Likan ini yang terbaru juga. Ya, terima kasih lah untuk Om Martin supportnya ya kan. Nah ini dari Om Martin juga untuk ya prototipe lah, untuk dicoba-coba dulu sendiri, biasa gratis. Tapi bukan buat pelanggan loh ya, buat sendiri. Nah ada lagi batangan terbaru lagi, kita punya SS Loop. Nah ini memperkenalkan produk terbaru Holo. Kalau ya terbaru ini dari Om Pandekal. Ini materialnya ada. Nah ini yang terbaru. Kalau harga nanti kita bicarakan, sekarang kita tunjukkan blank-blank terbaru, batangan terbaru. Kalau untuk solid sekarang agak susah dan harga mulai tinggi. Untuk video yang kedua, reviewnya tentang pembuatan joran custom sedikit-sedikit itu, nah itu agak kurang ya, anunya apa, solidnya sudah mulai agak berkurang. Sampai sekarang ini malah kosong sekali. Nah jadi yang ada untuk solid sekarang ini, untuk pelanggan-pelanggan untuk mencari solid itu harganya udah mulai tinggi. Lepas dari saya udah mulai tinggi, penjual seller-seller lain. Nah ini sisa-sisa kemarin, ini nggak dijual karena udah kita mau custom sendiri untuk pelanggan. Nah itu batangannya. Ada lagi ya, kalau kemarin Shinjuku juga sudah ada ya kan. Ini Linomia, Holo semua ada. Nah ini no brand ada, Ogawa Roska ada juga. Nah ini yang terbaru juga Ryujin Holo, motifnya itu X-Wrap sudah ya, X-Wrap karbon. Nah ini ya, ini made in Korea. Oh ini ya, apa, Ryujin ya, 210 cm, drag 8 kg, made in Korea. Nah ini yang terbaru. Kalau material aksesoris Fujinya itu seperti biasa lah, pasti banyak ya kan. Nah ini Ogawa Imperial kita nyetok juga. Jadi kemauan pelanggan yang dimana. Jadi setiap batangan Holo ini dibanding solid dan sutet lebih variatif di Holo, tergantung merek dan ketenarannya ya kan, dan juga kekuatannya gitu. Kadang kan ada pemancing mau main depan aja mas, kayak slow jig, slow pitch itu kan, itu main di depan aja. Ada juga yang mau itu mainnya satu badan, ada juga. Contoh kayak Likan kan hampir rata itu satu badan. Nah, tuh. Terus posisinya masih tetap sama video yang kemarin. Jadi nggak ada yang dirubah konsep dari tempatnya ini. Nah, kalau untuk harga-harganya, nah nanti kita sekarang bicara harga. Mas Yus, kenapa sih joran custom ada yang mahal, ada yang terjangkau, ada juga yang ibaratnya lebih mahal lagi lah, sultan banget ya kan, tergantung material. Contoh kayak Likan ini Balikpapan, bicara Balikpapan ya. Bicara Balikpapan, untuk ngambil ini ke Jakarta ini di packing pipa ya, Likan ini ya bisa dari kisaran 500 ke atas sampai lebih dari 1000. Tergantung spek ya kan. Itu tapi kalau umum pemancing yang kenal udah biasa nih pakai ini walaupun harganya mahal. Aduh mahal betul Mas Yus, nggak ada yang murah. Ada yang murah, fiber ini paling bawah nih. Fiber ya, ini kalau custom untuk udang-udangan dari 250.000 paling sampai 500, tergantung set yang kita pakai. Aksesoris sih kan, nggak mungkin kan batangan doang masa mau ikat nilon sini ya kan, mancing ya kan. Sekarang lo kayak nian gitu loh. Jadi kalau dibilang Mas Yus harga sampean joran custom mahal-mahal ya, karena itu tergantung material dan kerumitan kerja gitu loh. Karena material ini kita untuk batangan sendiri itu pasti ngambilnya udah lumayan, kayak tadi itu udah lumayan. Nah terus belum lagi real sheet ini, contoh real sheet ini ya, Fuji. Real sheet VSS Fuji, tipenya seperti ini. Jadi harganya itu lumayan. Nah
Kebanyakan ini tak pakai buat custom, nggak jual kembali, jarang untuk jual kembali karena harganya lumayan mehong ya, ingat kata mehong ya kan. Sangat mahal ya kan. Jadi ya itu, kita kendalanya paling di harga. Saya nggak bisa stok banyak kecuali permintaan. Tuh, teman-teman. Ya ini tipe ya tipe PSS, masih baru nih, baru sehari ini kemarin datang. ALPS ada juga. Nah, receipt untuk UL-ULan ini. Nah, ini lumayan harganya mas, sangat lumayan lah harganya. Ini tampilannya nih, tampilan seperti ini. Nah, boleh kalau mau lihat jadinya yang ini ada. Ini kalau ini ada jadi contoh jadinya ada. Ini pun ada contoh jadinya. Yang udah terpasang nih mas ya. Nanti baru kita bicara kenapa sih Mas Yus kalau saya pesan custom kok lama banget sampai bulanan bahkan sampai tahunan, nanti kita cerita. Jadi kenapa begitu tak jelaskan nanti. Banyak pertanyaan seperti itu kan. Nah ini untuk receipt biasa yang baru-baru ini. Ini yang terbaru? Ya terbaru, ini dari Shinjuku. Bukan hanya blanknya, jadi ada receipt-nya juga sekarang. Di Indonesia cuma jual Mas Limo. Rata-rata ini kan pabrikannya dari luar Indonesia lah, nggak tahu di mana. Kalau luar Balikpapan itu paling fiber ya. Kalau fiber kan fiber lokal. Ya itu fiber lokal buatan dari luar lah, daerah Jawa. Cuma tempatnya di mana yang jelas agennya tahu. Terus real sheet itu tadi real sheet ya kan. Dan contoh jadi real sheet salah satunya tadi yes. Saya sendiri pakai ini. Ya, namanya Bang Astem ini kalau dapat gratisnya ya bikin ya kan, buat sendiri. Mas Yus jual aja enggak, orang kenang-kenangan dikasih kok. Boleh dijual kalau dikasih itu. Iya, kalau hilap aja boleh jual ya. Jadi kita reviewnya nyantai aja nih, nggak terlalu tegas ya kan. Nah ini contoh jadi dari real sheet tadi. Untuk batangan sendiri saya pakai likan. Ini masih resin biasa ini, resin biasa. Nah tuh yang tadi ya ini tampilannya nih. Nah saya ngeblur ya. oh santai. Nah, oke sip. Iya, mereka tahan kok nonton lama-lama ya. Ringnya sendiri ALPS, ringnya sendiri. Ini ringnya. Oke, lanjut ya kan. Terus namanya ada konsepnya ini ya sembarang aja, rocos aja ya kan. Apalagi siapa tahu ada dari komenan Mas Yus, ada yang tanya atau komen-komenan. Apa nih Mas Limo komen-komenannya nih? Biar tak jawabin masalah harga itu kan. harga sih, ya banyak harganya, gitu. Harga dan proses pengerjaan gitu ya kan. Oke, kalau untuk harga kita matikan begini aja. Harga itu tergantung kebutuhan apa yang mau dipasangkan. Jadi saya start dari 250.000 sampai ke atasnya. Anda tahu kalau ada memang material yang 1 miliar ya, karena maaf ini tidak memamerkan harga, karena kalau saya sendiri sebagai pengastem hitungannya jasa. Ya, anggap kayak bengkel motor, kita cuma jasa ngerjainnya doang. Materialnya mungkin memang mahal karena permintaan. Ya, kalau tanya ongkosannya berapa Mas Yus, itu tergantung pengastemnya masing-masing. Kalau matokan harga ya kan, nggak bisa saya bongkarkan harganya ongkosan 1 joran berapa. Nah, biasanya kalau servis ya ibaratnya kesanggupannya aja, yang penting material ada kalau servis. Di sini jadi kalau di Advan Amis sendiri ya, yang bernaung juga sama Limo Channel ini, itu sebenarnya kalau untuk pengerjaan itu servis lebih nomor 1 dibanding joran baru. Nah itu karena saya bekerja sendiri, tidak dibantu siapa-siapa ibaratnya ya kan, hanya mengandalkan tangan 2 ini. Ya karena proses lama ya seperti itu, harus servis dulu, setelah itu servis agak kurang kita ngerjakan yang baru. Itu proses yang jadi lama. Mas Yus,
Paling lama joran sampean bikin berapa? 1 tahun ada, lebih ada. 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 Tapi yang mereknya Sultan. Ya kemungkinan begitu mas. Ya. Kebanyakan materialnya tuh susah dicari gitu lah. Ya nunggu. Inden kan? Bilang orang inden ya itu. Karena dari luar permintaan, kita permintaan aja jadi channelnya ada gitu. Terus Masalah. yang tadi apa ya? Yang tadi itu yang ditanyakan yang tadi itu sih nanti aku potong lagi. Yang itu ibunya ngomong tadi itu. Apa? Nah, Apa mas terima? suka duka. Nah, jadi ini sesinya kayak wawancara aja ya. Iya, Ah, dong. Kayak anu. Apa? Apa Pak deh? Podcast ya. Biar nggak diundang anggap aja lah ya podcast Iya. ya kan. Sok-sokan juga. Jadi untuk merintis joran custom ini bagi saya, bagi si Advan Amis, apa yang dikenal ya Mas Ius gitu kan. Nah, jadi gini ya, kalau untuk custom sendiri itu kebanyakan orang yang kemarin dari YouTuber itu mencoba, banyak pertanyaan, Mas Ius aku gagal, mungkin kebanyakan gagal di pemasaran ya kan. Kalau untuk custom joran sendiri nih ya, secara singkat aja lah, merintisnya ya saya sampai 3 tahunan. Ya, Oke, 3 ya, tahun ya? ya 3 tahunan. Bentar Mas, bentar. Apa itu? Tadi dipotong sedikit, mic-nya bilang masuk apa enggak ya kan? Ya. Pakai mic sekarang. Ya. Oh, pakai kamera soalnya masih banyak sih. Iya, Ada betul. Pakai kamera. Mas Limonya lumayan juga terbantu kan. Jadi simbiosis mutualisme lah di sini. Masih berapa sih pembagian? Ah, jangan ditanya. Itu kalau itu urusannya Mas Limo. Kalau saya sih ibaratnya cuma ngisi konten-konten aja karena ini ya apa kontennya Mas Limo ini ada juga yang wirausaha ya. Ya, wirausaha. Ya mikro lah ya kan. Heeh. Kalau ini enggak mikro apa enggak ini? Mikro doang. Iya. Iya, jadi untuk merintisnya 3 tahunan lah. Jadi kendalanya suka dukanya itu banyakan dukanya kayaknya untuk Jadi merintis. jangan dilihat langsung jadinya. Ya, kebanyakan teman-teman semua ini berpatokan, Mas Yus lo bisa sebesar ini. Nah, kita harus perbanyak channel, perbanyak teman mancing utamanya lah. Kalau main bulu tangkis, waduh, enggak nyambung sudah, ya kan? Ya pasti custom raket kalau enggak anunya itu kan, shuttlecocknya itu. Nah, Untuk mempertahankan. untuk mempertahankannya tuh ya gonjang-ganjing. Nah, seperti pepatah lah, semakin tinggi pohon yang ditanam itu semakin kencang angin yang menerpanya ya kan. Tipsnya? Tipsnya ya jalanin aja, namanya netizen ini teman-teman semua ya. Ya ada yang miring, ada yang pro gitu loh. Itu hindarin aja karena itu bukan untuk motivasi. Yang bagus kita ambil, yang jelek buat pengalaman lah, jangan dibuang. Buat pengalaman ya. Yang penting menurut aja ya, Mas. Ya. Juga kalau untuk custom sendiri tak tekankan lagi. Wah, punya Mas Yus bagus, punya Mas Yus jelek. Nah, itu tergantung penilaian masing-masing. Yang jelas saya mengusahakan semaksimal mungkin pembuatannya. Karena saya manusia biasa. Ya, jadi bedalah. Karena kita kerjanya ini secara manual, bukan seperti pabrik langsung buat sesuai gitu kan, rapi bersih. Ya, itu wajar karena pakai teknologi. Kalau kami di sini, saya sendiri itu biasa-biasa aja bikinnya pakai ya tangan dua ini aja. Modalnya ibaratnya ya amplas doang ya kan, amplas agak getar dikit ya. Ya. Ada kegigit nyamuk. Nah, ini sudah namanya dekat hutan ya kan rumah. Ya, sabar dulu ya kan. Nah, jadi kalau bicara banyak nih teman-teman pertanyaannya, Mas, kayak apa sih caranya bikin joran custom? Oke. Karena nggak ada sekolahnya, secara otodidak, jadi saya ajarkan yang saya tahu, yang kurang tahu tolong kasih masukannya, nah, gitu. Jadi kalau untuk merintisnya itu untuk belajar joran custom, itulah tadi selama 3 tahun ini ya lebih lah sudah ya kan. Dari konten pertama aja itu udah 1,5 tahun kalau nggak salah itu udah berdirinya itu ya ibaratnya ya 3 tahunan inilah. Jadi dengan modal awal 350.000 itu saya belikan bahan. Jadi konsepnya adalah pelanggan harus DP. Nah, kalau awal buka itu pelanggan bahkan namanya di sekitaran kita kan, belum ada yang jauh-jauh. Jadi ya
sekitaran ini, wah selesaikan ini, nutupin yang sini, yang selesai ini nutupin sini. Kadang minta DP-nya dulu, ya namanya kesanggupan orang. Juga kalau pesan custom di sini nggak perlu bayar cash, jadi separuh harga. Jadi kalau proses sudah selesai baru bayar, ya pelunasan. Cuman kalau sampai bernomisili di Balikpapan, insya Allah aman, bisa nyicil ya kan, ya sesuai keinginan. Karena proses pengerjaannya juga lama. Saya estimasi aja yang termudah 3 bulan. Tuh, 3 bulan. Kadang meleset, karena kita manusia biasa mas. Kadang lepas target, karena apa? Kadang nggak mood, cuaca. Oh iya juga, kenapa cuaca bisa mempengaruhi mas Yus? Ngecat di mana? Kalau nggak di luar outdoor, ya kan? Jadi kayak gitulah pokoknya. Kendalanya kita custom ini nggak semata-mata yang tak ajarin kemarin gini ya. Kalau untuk pemasarannya itu banyak lika-likunya lah. Harus lebih banyak mencari relasi ya. Ya relasi. Utamakan tuh cari-cari teman-teman pemancing. Apa salahnya kita promosi sama kawan-kawan nih? Aku bisa ya, ibaratnya seperti itu. Ada juga bahkan kemarin pertanyaannya, Mas Yus terima lowongan kerja apa enggak? Oh, saya harus gaji berapa ya kan? Sedangkan saya ngerjain sendiri. Soalnya kalau dihitung semuanya ini kan ibaratnya kita ngambil jasanya aja. Kalau untuk bulanan nggak ada di sini. Iya, kalau untuk pendapatannya Mas Yus dalam 1 bulan, wah, kalau pendapatan, hitung pendapatan itu, kalau per joran, iya kalau dihitung material banyak. Tapi kalau dihitung upahannya enggak. Saya malah ya seikhlas mula kadang, karena udah sering gitu kan, berapa kali pesan. Ya seikhlas mula, ya yang penting di rumah ini bisa makan lah ibaratnya begitu. Apalagi pada saat musim-musim kayak gini Mas Limo, jadi agak susah kita mau menentukan harga. Untuk alamat Mas Yus, diulang lagi Mas Yus. Untuk alamat nanti ada di dikasih tag kan nanti di bawah. Iya. Dijelasin apa lupa atau gimana? Begini-gini yang kayak Dian itu juga. Nah, pokoknya ada di deskripsi di bawah ya kan. Nomor yang terbaru. Maaf kalau kemarin nomor yang satunya yang 00 itu kurang nanggap dikarenakan itu HP-nya mati kartunya. Jadi ini ada nomor terbaru. Lihat di video yang ketiga ini, itu yang nomor yang terbarunya. Nah, HP-nya berapa Mas Yus? Ada gini, Mas Yus. apa itu? Ini nomor HP-nya. Ini dia nomor HP-nya. Nah, yang penting jangan pikirin custom, pikir mancing karena imun makin berkembang gara-gara mancing. Jangan joran terus ya kan. Nah, jadi di sini nggak hanya joran custom, kita ngumpul bicara mancing. Makanya kita buat lagi channelnya Mas Limo yang terbaru, yaitu Limo Advan Amis. Ya, Limo Advan Amis. Jadi ada konten mancingnya. Nanti artisnya tetap Mas Yus ya. Iya. Sekalian praktekin itu Iya. ya. Insya Allah ke depannya. Kalau kekuatannya saya nggak jamin 100% karena kita manual. Yang jelas itu untuk ini ya mainnya. Biasa action joran yang dicari itu kan, action joran. Biasa pemancing-mancing cari action joran. Ada yang lifting powernya bagus, atau mainnya separuh, atau mainnya sampai 1 full 1 badan. Jadi kayak parabolik gitu kan. Ada juga, cuman paling di situ ya isinya ya kayak gitu-gitu aja mancing. Jadi kalau dimakan ikan besar kelihatan betul actionnya, syukur. Boncos ya syukur. Susah loh bikin video mancing itu. Iya, kalau nggak tahan lihat kamera terus mabuk ya di laut ya kan. Jadi kita ya sebisanya lah. Kita juga nggak ngonten-ngonten kayak yang biasa-biasanya ya, ala kadarnya. Kadang mancing paretan ya hajar juga, namanya ngetes ya kan. TG kan paling ya kolam-kolam apa gimana gitu kan ya. Kalau gala-gala tama ya mancing di kolam-kolam teman-teman aja, karena kita belum bermodal juga kalau mau mancing bener-beneran untuk bikin konten tuh kan. Bayarnya mahal, kapal aja bayarnya mahal balik kapan. Terus apa lagi Yus? Kalau ini sih review aja sih temanya ini kayaknya sih ya kan. Karena sambil promosikannya. Ya, enggak juga lah nanti dibilang iklan gitu kan. Enggak. Yang jelas ini kendala-kendala custom itu lama proses pembuatan dan harga ya kan. Material terbaru itu aja lah, tiga poin itu. Nah, keempatnya ada channel terbaru ya kan. Itu harus kencang itu ya kan. Iya. Nah, kita skip sebentar karena banyak ngomong, pasti masa mulut, ngopi dulu baru. Udut saya. Iya.
Jadi ini pindah lagi di luar, habis kopi-kopi itu habis satu Habis. ada ya haus. Nah, jadi kita lanjut untuk proses-proses pembuatan tadi itu kenapa jadi lama? Kadang kita konsepnya nggak ada Mas Limo. Konsepnya itu ngeblank lah. Juga kalau untuk pesanan biasanya itu pesanan joran ini dia itu tergantung kesulitannya sih, material kesulitannya itu pasti berpengaruh lama, antriannya juga. Terus Pesanan tuh. untuk cara pemesanannya itu kalau di sini sih by WA biasanya, by WA. Link Shopee nggak ada. Nggak ada. Jadi kita nggak jual di online shop, langsung aja. Insya Allah terpercaya. Sampai saat ini masih amanah. Untuk saat ini rata-rata pesanan tuh by WA aja, nelpon lah atau chat pribadi itu bisa untuk pemesanan. Pemesanan yang sekarang sampai mana aja Mas Yus? Kalau pemesanan dari Asia Tenggara paling Malaysia, Singapura, itu pun nggak sultan-sultan juga, cuma ongkirnya aja yang mahal kan. Itu kendalanya di situ. Kalau untuk Indonesia masih aman lah, terhitung wilayah masing-masing ya kan. Cuma yang jelas untuk satu joran itu packing PVC-nya lebih dari 2 meter itu lumayan ya. Nah, itu nyonya adminnya itu kasih lihat Mas Limo. Ini yang urusan pemesanan. Kalau nggak bisa ngomong sama saya itu pasti sama admin yang jawabin ya kan. Banyak juga yang nanyain masih ini sampai sekarang ini pesanan itu kan lagi banyak-banyaknya juga dari luar. Ya jorannya kapan jadi Mas? Kok lama betul keluar dari estimasi ya itu tadi kita nggak bisa nentukan kendalanya. Yang jelas jadi pasti jadi. Saya jamin 100% itu tak jadikan. Juga ada yang nggak bisa jadi, ada permintaan yang nyeleneh. Kalau menurut saya itu di luar kemampuan saya pasti 100% saya tolak, saya arahkan ke lain karena takutnya mengecewakan. Sedangkan yang biasa saya customkan aja itu masih ada ketakutan mengecewakan kan, karena kita ini bikinnya manual tadi ya, alat-alatnya cuma seperti ini. Ini alat tercanggihnya nih. Ya ini terkendala di cuaca. Ya cuaca ya. Kadang juga Mas Limo kita rakit karena kita pingin bagus kan, kegagalan tuh pasti ada Mas Yus. Rugi material gak? Rugi pasti ada aja, rugi material. Cuman ya mau diapain, kita kan mau bagus. Nah kalau nggak percaya itu ya, percaya itu kadang gagal ya itu. Nah sampai tempatnya aja galon, kita yang biasa-biasa aja di sini. Kalau di custom tempatnya Atpan di sini ya nggak ada yang keren-keren itu, nggak ada. Yang penting hasilnya ya seperti itulah. Nah ini bekas-bekasan ini rata-rata gagal. Ya tidak selalu mulus, enggak. Tapi kan Mas Yus kan hari-hari selama 3 tahun bikin, ya namanya manusia biasa kembali lagi ya kan. Saya tidak memamerkan, saya tidak mau memamerkan, enggak. Kalau saya sendiri enggak memamerkan kualitas saya. Ibarat makanan aja lah Mas Limo. Jadi kalau makanan itu kalau bilang orang enak, oh sana enak, atau enggak enak, oh jangan ke sana enggak enak makan di sini. Nah, itu seperti itulah modelnya. Kadang kalau kena bagus ya alhamdulillah, dipuji orang, wah bagus jorannya Mas Yus, sesuai ini ya wajar lah ibaratnya ya kan. Ya tadi netizen tadi ada yang pro, ada yang nggak biasa, itu aman sudah itu. Kalau pengertian lama biasanya kayak gitu. Ya apa Mas Yus tinggal ke pergi mancing, nah ini baru mau dibikin ini baru mau dibikin, bisa juga terkendala nanti ke situ-situ ya kan. Cuma insya Allah kita tetap iya. Liburnya itu untuk Atpanami sendiri liburnya Sabtu kayak di anu juga, Sabtu setengah hari, Minggu libur total. Ini aja kita bikin konten ini luar jalur ini Minggu ini mengganggu kerja, mengganggu libur ini malah. Tapi karena kebutuhan untuk ngisi-ngisi ya gerebekan biasa. Kalau Mas Limo itu kayak penggerebekan itulah. Ya pokoknya mau ngomong apa lagi juga bingung ya kan. Ya, karena dadakan.
Jadi kalau mau ke sini langsung boleh bertempat di sini. Nanti ada di pokoknya tulis aja di bawah sini ya kan. Nah, yang jelas nomor WA terbarunya ada. Nanti 2 aja. Tetap itu masih dipakai yang lama, yang 00, yang baru ada juga yang 99. Tetap di situ. Kalau untuk pemesanan sendiri silahkan WA langsung bisa. Jadi di sini untuk custom nggak sampean mau itu nggak langsung setuju, nggak. Jadi kita ngobrol dulu speknya sampean seperti apa, mau bikin seperti apa, kebutuhan mancing di mana. Karena kan model mancing sekarang nggak kayak dulu kan, hampir satu daerah itu macam-macam dipakai bisa kan jorannya kan. Kalau sekarang kan lebih kekiniannya itu lebih untuk spek sendiri. Galatama beda, rock fishing beda, terus lagi surfing beda, jigging beda, popping beda, casting beda. Nah untuk casting kalau mau custom silahkan, untuk tampilan beda sendiri. Yang jelas kalau buatan saya belum ditaruh di toko ya kan, nggak produksi massal. Jadi serinya seri saya sendiri, nggak ada di toko. Nah, kalau untuk elan ultralight itu materialnya pasti mahal. Jadi tergantung ke pelanggan kembali mau tetap custom apa enggak. Oh, di toko Mas Yus. Nih banyak perbincangan seperti itu. Kenapa sih joran ultralight itu kalau di custom mahal, kalau di toko seperti produk pabrikan itu murah? Ada yang cuma 300-an apa. Ya, itu kan karena berbeda lah. Beda bentuknya gitu. Beda batangannya. Jadi bahan bakunya beda. Kalau untuk ultralight kebanyakan sih di popping, jigging. Nah itu. Kalau casting pun yang medium ke atas lah ya kan. Yang umpan-umpan ibaratnya yang 10 gram ke atas, 13 gram, 20 gram itu untuk ultralight ya, mediuman lah. Tapi ya untuk ultralight ada juga yang baru lip-lip kecil, 1-2 lip. Pokoknya dari 1 lip ke atas itulah. Itu ada juga permintaan. Cuman itu batangan jadi untuk holo. Kalau untuk sutet dan solid untuk 1.3 itu agak susah ya, agak riskan. Karena apa? Itu harus dibubut kembali sekecil itu ya, pasti timbul ketakutan loh, harganya mahal tapi kok bisa patah juga. Ya itulah, seperti itulah ultralight. Jadi lebih banyak itu ke spek-spek besar untuk pembuatan. Spek kecilnya bisa kuat Mas Yus? Bisa, jangan dipakai mancing. Oh iya, untuk produknya Mas Yus, biar orang-orang tahu ini benar-benar produknya Mas Yus, sama jelasin Mas Yus, takutnya ada yang mengaku-ngaku atau gimana. Ini produknya dari Mas Yus Advan Amis ya. Tunjukin anunya sampean ya, insya Allah kedepannya kita kan pakai kartu member ya. Itu yang enggak ada member Advan Amisnya, pasti ada stiker. Nah biasa yang gini tunggu di sini kameranya, tampilkan joran contoh nih, tipe OH. Nah, ini buatan saya juga. Nah, kekiniannya kan kayak gini, nggak ada ukir ikatan benang, paling les-les doang ya kan. Nah, yang jelas joran sampean seperti ini kalau pesan. Nah, kebalik ya. Kebalik. Ya, nah, ada nama sampean, ada merek saya. Set yang dipakai full Fuji, jadi tak tulis Fuji konsepnya di sini. Terus spesial custom for siapa nama sampean. Nah, ini untuk nama lagi ya, bagi pemesan. Untuk nama umum tuh ya kadang gelar, kadang ya sembarang lah pelanggan. Cuma jangan banyak-banyak karena batangannya kadang kecil sepanjang itu. Kalau banyak-banyak wah penuh stiker semua nanti ya kan. Iya, jangan juga 1 kakak dimasukkan ya kan. Kemarin tuh ada juga sih Mas, yang ke Belanda, yang kemana-kemarin Om Farnan itu. Nah, ke Manado itu dia malah pesan foto, cuma cocok karena batangannya besar si likan ini. Ya blanknya kan besar. Jadi untuk naruh fotonya masih bisa. Cuma kalau batangannya kecil dia agak susah. Iya, enggak nampak. Jadi keliling dulu kalau mau lihat mukanya itu. Jadi usahakan jangan foto lagi lah kecuali batangan besar ya kan. Boleh tanya, "Mas Yus itu batangannya berapa itu yang bisa taruh foto?" Ya boleh lah kalau begitu ya kan. Mas Yus langsung nanti taruhkan foto ya supaya bagus sih, bagus menurut saya. Cuma karena permintaan kita kan jasa aja kan.
bagus, cuma kalau batangannya kecil repot juga masangnya ya kan. Kemana mau masang ya kan, pasti tidak kelihatan. Bikin fotonya kecil Yus, Mas Yus, oh susah. Sementara ini untuk Balikpapan sendiri pembuatan stiker untuk joran itu belum ada apa, saya belum tahu ya kan, saya jarang jalan. Masih terbatas lah. Kebanyakan di luar. Juga stiker itu biasanya gratis ya buat minnya. Jadi itu gratis untuk pelanggan. Juga ada sarungnya. Sarungnya juga istimewa, sayang tidak ada contoh sarungnya. Biasanya nama pelanggan sendiri dan merek juga. Jadi sarungnya itu gratis. Nanti mungkin banyak gratis-gratisannya, tergantung banyak pemesannya ya kan. Ya, jadi ada endorse-nya lah. Ya, yang mau ngasih endorse juga boleh, ya kan. Utamakan umpan lah. Utamakan umpan lah ya kan. Ya. Kalau Mas Yus gaya mancingnya apa? Kalau sementara ini saya ngelutin itu paling casting dan popping ya, untuk pinggiran aja. Nanti dilihat ya. Iya, makanya lihat nanti di anu itu rata-rata pinggiran ya, air 2 meter lah, makanya dijulukin kan pemancing 2 meteran ya kan. Ya, jadi kalau ya untuk teman-teman mau di luar daerah, mau kesini langsung boleh kayak kemarin itu kan, udah beberapa banyak orang untuk mengunjungi si Advan Amis dari luar daerah dari. Ini tip ya. Ya. Jadi kalau bahan baku menggeser dari Mas Yusnya kan kebanyakan mungkin bertanya-tanya nih kenapa ke mbaknya, ke saya maksudnya. Jadi ya seperti pekerja selayaknya kalau di dalam usaha ini kami tetap menentukan siapa bagian kantor dan siapa bagian lapangan. Untuk Mas Yusnya sendiri banyak mendominan di lapangan ya, dengan pembuatannya, pengerjaannya, semua sistem kerjanya. Sedangkan kami misal untuk saya sendiri itu bagian yang nanti menentukan harga, penghitungan budget yang mau dipakai dari harga-harga bahan baku. Jadi kadang-kadang tuh Mas ada yang nanya, loh kok mahal ya Mbak, kok ini ya Mbak, kembali ke bahan baku yang dipakai, material. Contoh nih untuk solid sendiri, kenapa kadang dia agak jadi setara dengan holo. Misal nih contoh solid dengan holo yang berharga 400.000 dengan solid atau sutet misalnya. Kalau solid atau sutet otomatis kita cat kembali atau dikurangi spek, kita bubut kembali, itu kan otomatis biaya kerjanya ada gitu. Nah dihitung-hitung nanti kok misalnya customer tanya kok harganya jadi kurang lebih holo ya Mbak, iya beda dengan holo walaupun harga sudah segitu tapi kan tidak pengerjaan lagi. Dan kalau ditanya pengerjaannya lebih cepat mana Mbak, holo atau solid? Lebih cepat holo karena tidak ada pengerjaan seperti pengecatan, pembubutan, itu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mahal atau tidaknya kembali ke bahan baku, proses kerja. Karena batangannya seperti ini. Batangannya sendiri sudah ada motifnya sendiri. Tuh, ya itu kalau holo kebanyakan. Karena dia sudah ada spek. Ya, karena dia sudah ada speknya sendiri dari pabrik kan. Beda dengan solid atau holo, solid atau fiber yang nantinya speknya itu bisa kita tentukan lagi. Misal nih pelanggan minta dikecilin, oke kita kecilin itu untuk solid atau sutet atau fiber. Ini macam-macam Pak. Kalau untuk ketebalannya ini bisa sampai 4 mili ada. 4 mili ada. Hampir kayak solid tebalnya juga kan. Cuma lubangnya kecil. Itulah. Jadi kalau lama pertama antriannya pasti lama karena antriannya banyak, garapannya banyak, otomatis kita mendahulukan yang sebelum-sebelumnya. Terus kadang menanya, Mbak kok estimasinya meleset nih dari perjanjian, misalnya nih tadinya sebulan atau 2 bulan kok meleset sih dari lebih dari situ. Kadang-kadang gini Mas, contoh kayak solid atau sutet kita kerjakan kadang sama Mas Yus, iya itulah kadang dalam usaha sekalipun suami istri itu pasti ada miskomunikasi karena orang kantor ini orang dalam ini inginnya sesuai estimasi, sedangkan di lapangan itu tidak mendukung. Contoh kayak solid udah selesai dibubut mau dicat nih, dicat entar setengah hari atau cuman berapa jam mendung, otomatis cat yang dikerjakan tadinya ini itu pasti gagal, mengulang kembali. Begitu kan sebenarnya yang tidak harus kami jelaskan ke customer karena
customer ini kan taunya beli dengan hasil yang maksimal kan gitu. Kalau itu kan sudah tanggungan dan resiko kami kan sebagai pengastem gitu. Jadi kadang-kadang di situ sih kegagalan yang di luar rencana. Kayak kemarin pun beliau sakit. Mungkin ada beberapa juga pelanggan yang sudah tahu kayak sakit, beliau harus istirahat lumayan lama gitu. Jadi ya sampai situ sih. Kalau harga kadang tuh ada juga pelanggan, Mas, lo kok ngobrolnya sama mbaknya nih. Ya karena kalau Mas Yusuf sendiri untuk bahan baku nggak semua dihafal, karena semua yang mengatur penjualan dan bahan baku yang ada yang dipakai nanti itu saya yang ngitungkan, sekian totalnya sekian gitu. Itu nanti dengan saya ngitungnya gitu. Jadi berbagi inilah, berbagi kerja, sama-sama jalan ya kan. Dia jadi orang lapangan, saya jadi orang dalam kan gitu, biar sama-sama enak gitu. Cuman Jadi kita sudah menyampaikan ya sedikit keluhan lah ya, sedikit keluhan, sedikit masukan dari jadi ya Mas, kadang-kadang kan sama nih podcast sama nih kadang-kadang Mas, berarti harus mahal dong kalau contoh nih bahan baku. Berarti kalau holo tuh identik dengan mahal. Oh enggak juga. Kadang batangannya mahal. Misal nih, oh Mas saya cuman punya budget sekian nih, tapi saya mau pakai holo ini. Kalau dengan estimasi yang tadi itu kan harganya sekian dengan full Fuji. Bagaimana dengan bahan yang sama saya bisa dengan dapat harga yang murah? Oke, kita bisa atur dari real seatnya, dari ringnya kita rubah tipenya, atau kita rubah jenisnya. Itu bisa mengurangi budget begitu. Tapi ini bisa repair ya, Pak? Bisa terima repair, rekondisi. Kalau repair itu diutamakan, rekondisi itu pembuatan baru juga jelas utama. Kemudian kadang-kadang ada sih sebagian juga yang Mas, saya mau ini nih, yang namanya pemancing Mas, kadang-kadang ini sih datang aja, bawa aja ke rumah. Jadi kita kadang-kadang kalau yang deket-deket masih area Balikpapan atau Samarinda atau sekitarnya cukup video call. Kadang-kadang dijelaskan kalau memang itu masuk bisa dikerjain, kirim aja nggak apa-apa. Luar daerah kirim aja nggak apa-apa. Kalau untuk Balikpapan bawa langsung ke sini nggak apa-apa. Jadi bisa kita kerjakan. Biasa yang di repair untuk para pemancing apa, Pak, suratnya? Oh, ring. Biasa banyak kan tuh ring, Mas. Kadang patah atau korosi, biasanya kayak gitu kan. Kadang-kadang repair itu sendiri kan, Pak. Itu mana nih? Mana? Kadang real set kayak gitu-gitu, Ya, busa. repair sendiri itu kadang lebih harga joran dia beli. Cuman kadang Repairnya. story dari Karena jorannya. Udah mau kita harus karena kita dari jasa, Pak, kembalinya. Jadi nggak bisa. Jadi gitu, Mas. Baru Jangan dosa, ini kemahalan Anda. pemesanan pun di kami nggak yang telepon harus langsung pesan tuh enggak. Jadi kita kasih edukasi dulu. Ya, bisa sampai seminggu itu ya. Kita jelaskan ya. Iya, kita ngobrol dulu, Mas, referensi. Jadi nggak bisa kita beli itu langsung, oh Mas saya yang mau begini gitu. Jadi gini, misalnya kayak omnya nih, Mbak mau pesen joran, itu otomatis kita, apalagi kadang-kadang kan ada nih bahasanya, kami baru pemula nih pemancing, kan bahasanya kadang-kadang gitu nih, Mas. Jadi kita jelaskan nih kayak gini, Mas, sampai lebih mendominannya mancing di mana, pakai tipe mancingnya yang bagaimana. Nanti kita itu sandingkan bahannya tuh, kalau yang begini tuh, oh begini nih, Mas. Dengan kebiasaan sampean yang begitu berarti bahan yang dipakai itu cocoknya tuh begini gitu. Jadi semua itu mereka sendiri yang lain boleh. nggak apa-apa. Jadi tidak semata-mata orang pesan kita tentukan langsung bikin tuh nggak. Jadi konsepnya mereka semua. Jadi kebanyakan kita obrolin dulu bagaimana dia. Nah, nanti sudah mau akhir baru kita tentukan bahan. Budget pun kita imbangin. Iya. Kita misalnya sampean mampunya gimana, maunya. Jadi kita tidak pernah memaksakan harus ini, bahannya harus enggak. Jadi betul-betul namanya custom ini kan keinginan pelanggan. Jadi betul-betul pure keinginan pelanggannya gimana. Ya, sesuai budget. Jadi jadi kadang ada yang kaget juga kan dari video awal, bilangnya murah-murah aja ini. Ya sebenarnya itu kan
karena saya nyontohkan yang murah aja. Sebenarnya yang mahal juga banyak. Karena kita cuma jasa ya jadinya nggak, kalau memang masuk spek-speknya yang bisa kita buat ya kita buatkan, walaupun itu semahal apapun nggak masalah. Yang penting kan karena kita bergeraknya cuma jasa doang, jadi material semuanya itu yang menyediakan, ibaratnya memang barang dari sini, cuma yang menyediakannya itu ya kita ambil aja lah, dari mana kita sanggupin lah, tapi sesuai spek. Jadi intinya yang menentukan mahal atau tidaknya satu joran itu nanti jadinya itu sebenarnya pelanggannya sendiri. Ya, Penentuan bahan baku, perlengkapan yang mau dipakai apa. Kalau ongkos kerja itu relatif lah Mas, ongkos kerja kita kurang lebih dengan pengastem yang lain. Yang paling menentukan tuh bahan bakunya. Makanya setiap orang pesan pasti kami tanya mau bahan apa, tipe joran yang mau dibuat apa, terus dengan perlengkapan apa. Kalau mereka punya spesifikasinya begini nih Mas, oke kita penuhin, selama itu pun beliau mampu kan gitu. Jadi kita tidak pernah memaksakan untuk joran itu harus sekian Mas, harus pakainya tuh ini. Itu kan berarti keinginan kita, bukan keinginan pelanggan kan gitu. Yang jelas di Advan Amis itu estimasi pasti lama. Yang bikin lama pertama pemesan juga banyak. Dalam pengerjaan joran sendiri itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi memakan waktu yang lumayan. Lumayan, terus itu ya antrian, ya kadang nggak ada, jadi di rumah aja, langsung di workshopnya sini aja, langsung jalan-jalan aja. Langsung jalan-jalan. Kalau teman-teman dari luar daerah mau ngunjungin Advan Amis, boleh main-main ke sini, boleh. Sering kan kedatangan orang dari luar, dari Kalimantan. Ngopi-ngopi bareng nggak apa-apa. Jadi kebanyakannya itu cerita joran sedikit, ceritanya mancing banyak. Nah, jadi bukan hanya sekedar beli pancing, beli joran, pulang gitu enggak. Jadi kita silaturahminya jalan, sharing masalah joran, sharing masalah mancing. Jadi senyaman mungkin kita kasih ke pelanggan gitu. Jadi buat yang baru mau custom, kendalanya tadi sudah dijelaskan. Untuk yang mesan tadi kendala-kendala kita yang buruknya aja, nggak usah yang bagusnya, buruknya dijelaskan kan. Bagusnya nanti kalau sudah dikasih ke pelanggan, ya merasa puas ya itu sudah. Jadi semua sudah dijelaskan. Untuk teman-teman yang masih ibaratnya minat mau cerita-cerita apa gimana, ya tinggal cari di kolom deskripsi di bawah itu di mana alamat serta nomor telepon. Mungkin sekian untuk penjelasannya dari Advan Amis. Request mau video apa? Ya itu jangan lupa tuh, nanti kan di channel baru. Jangan lupa subscribe-nya juga, ini penting juga kan. Karena subscribe itu nggak bayar. Itu nanti komen. Di channel baru nanti kemungkinan besar setiap joran yang mau dicustomkan, siapa permintaan siapa, kalau sempat nanti kita tes bawa mancing, kalau nggak sempat video mancingnya ya sabar lah, ya kan, karena nggak bisa divideokan semua. Jadi Mas Limonya masih banyak tugas lain. Jadi mungkin sekian dulu video untuk ya penjelasan yang ketiga ini tentang joran custom dari Advan Amis di channelnya Mas Limo. Jangan lupa channel barunya. Limo Advan Amis. Ya, Limo Advan Amis, ya Advan Amis Fishing. Jadi ya begitulah penjelasannya. Untuk teman-teman yang udah pesan, mohon maaf kalau terlalu lama. Yang baru pesan tinggal cari referensi, tinggal hubungin kami. Wah, iklan kayaknya. Ya, di nomor. Ya nomor yang di bawah ada di deskripsinya. Oke, aman lah pokoknya lah ya. Jadi ada tambahan sedikit nih ya, revisi sedikit. Ini ada kedatangan tamu juga. Ini tamu spesial dari tempat saya, lingkungan saya sendiri. Ini RT untuk Bu RT-nya lah yang mengetahui usaha saya di sini. Nah, kita tanya tanggapan beliau tentang si Advan Amis ini, pembuatan joran custom tuh gimana ya kan selama berjalan. Silakan Bu, ini Bu. Ini tanya-tanya nih, netizen ini tanya kan. Ya, tanya kayak apa kira-kira di usaha ini, apa kontribusinya Advan Amis bagi warga sini gitu. Ya, betul kan gitu. Saya kan enggak tahu nih ya kan. Pertama dari awal kan saya enggak tahu ya Om, kalau memang usaha
Pak ini Om Yus ini baru orang tuh menghasilkan. Ketika saya bawa anak-anak KKN ke sini, barulah saya paham kenapa orang-orang datang ke sini, ada apa sebetulnya. Oh, ternyata ada yang tersembunyi di RT 30 ya kan. Gitu loh. Usaha kecil begini bisa menghasilkan ibaratnya tuh ya untuk kedepannya Ya, nafkah iklan. ya itu sudah wajar Ya. Om. Untuk kedepannya ibarat orang tuh sampai di luar negeri itu pun sudah dikenal gitu loh. Nah kita bersyukur punya warga yang kreatif seperti ini ya kan gitu loh. Kalau bisa ini berkembang, bisalah untuk anak-anak yang ibarat orang tuh putus sekolah bisa dimanfaatkan lah, dikasih pelajaran begini-begini itu kan akan lebih ya itu mudah-mudahan lah berjalan dengan lancar lah, kita doakan aja. Tapi saya minta kalau memang bisa untuk UMKM ini kan surat izinnya kan betul-betul ada lah nantinya untuk ke depan. Oh, Saya bisa bantu, gimana caranya nanti saya usahakan berkonsultasi dulu ke kelurahan untuk menanggapin hal-hal kayak gini gitu loh, untuk usaha begini gitu loh. Itu aja sih. Iya harus lah. Kalau untuk begini kan tidak mungkin lah kita diamkan seperti orang-orang yang ibarat itu nyari ini sayang. Karena ini ibarat orang tuh walaupun begini-begini hasilnya juga besar kan gitu, modalnya juga besar. wow. Iya, loh iyalah. Kalau saya punya modal enggak apa-apa saya tanam di sini ya kan. Warga yang baik harus akrab Betul. sama Bu RT-nya ya. Ini komentar dari ibaratnya ketua di sini lah Bu RT-nya ya, Ya kan. semoga Iya, ya semoga kedepannya nanti ya kan makin banyak pengasam se-Indonesia ini untuk belajar apa semua. Pokoknya ya untuk pertamanya untuk biar bagi saya sendiri untuk RT 30 ini ya ibaratnya masih bisa membuka lowongan pekerjaan gitu. Ya betul. untuk alamat Mas Yus tolong bener-bener biar Oh ya kalau ya kalau alamat sekarang ini untuk custom joran Atpanamis ini berada di Kalimantan Timur, Balikpapan Timur, Kelurahan Tritip RT 30. Betul Bu ya? Ya, RT 30. Langsung aja di Pantura 2 nanti masuk. Langsung ikutin arahan, ada anunya sih. Ada spanduknya Atpanamis ya kan. Nah, oke, mungkin sekian aja info dari kami nih kan, penjelasannya ya kan. Nah, berikutnya nanti kita lanjut di channel berikutnya lah ya kan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hidup terus pemancing Indonesia ya kan.